Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi ibu dosen dan teman-teman semuanya. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Ta'ala. Dan tak lupa salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya, Anif Fajriah, selaku moderator dan pemateri pertama. Kemudian ditemani oleh ketiga rekan saya, yakni saudari Nurul Fiatunisa selaku pemateri kedua, serta saudari Lilis Fitrianingsih selaku pemateri ketiga, dan diakhiri oleh saudari Nusmi Uminda selaku pemateri keempat. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami, yakni berkenaan dengan judul Analisis Deskriptif Psychological Well-being pada lansia yang hidup di Panti Werda Hasanah, Kota Cirebon. Adapun lokasi penelitian yang kami pilih adalah bertempat di Panti Werda Hasanah, Jalan Makmur nomor 232, Cigendeng, Cirebon, Jawa Barat. Baiklah, langsung saja kini kita beralih kepada pembahasan pertama yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Hal-hal yang melatar belakangi perlu diadakannya penelitian terhadap para lansia mengenai keadaan kondisi psikologikal well-being pada lansia yang hidup Panti Werda Hasanah adalah mengenai kondisi perubahan fisik dan psikologis pada lansia di Werda Hasanah. Seperti yang kita ketahui bahwa mereka atau kita kenal dengan nama lansia, lanjut usia adalah mereka yang suatu individu yang dikatakan mengalami suatu perubahan secara struktural, mengalami penurunan hormon baik secara fisik maupun psikologisnya. Dan mereka, lansia diartikan sebagai mereka suatu individu yang berusia 60 tahun. Ataupun serendah-rendahnya 60 tahun memang. Tentunya di samping perubahan kondisi fisik dan psikologis pada lansia di sini, maka dalam menanggapi hal tersebut sangat diperlukan bagi para lansia untuk mendapatkan kehidupan yang sangat menunjang agar dapat menjalani masa lansia dengan baik dan bahagia. Mengapa harus kehidupan yang menunjang? Hal ini didasarkan bahwa perubahan fisik dan psikologis pada lansia tentunya akan sangat berpengaruh kepada kehidupan para lansia pada masa yang akan datang. Dan jika kita meninjau secara istilahnya keadaan psikologikal well-being di sini diartikan menurut RIFF diartikan bahwa keadaan psikologikal well-being adalah keadaan psikologis suatu individu yang sehat yang ditandai dengan berfungsinya aspek-aspek psikologi positif. Aspek-aspek psikologi positif di sini adalah mengenai untuk memicu atau menumbuhkan rasa aktualisasi dirinya, di mana aspek-aspek psikologikal well-being ini adalah berisikan mengenai penerimaan dirinya, bagaimana sih cara para lansia untuk menerima dirinya, mengalami perubahan fisik dan psikologisnya ini, bagaimana sih para lansia untuk membangun hubungan positif dengan lingkungan sekitarnya, dengan para lansia-lansia yang berada di lingkungannya, kemudian juga bagaimana sih para lansia membangun otonomi daerah yang berada dalam lingkungan pusat panti jompo tersebut, kemudian juga bagaimana cara dia menggapai tujuan hidupnya, memahami akan tujuan hidupnya, dan pengembangan dirinya. Dan salah satu faktor yang mendukung psychological well-being adalah dukungan sosial itu sendiri. Dan dukungan sosial di sini, para lansia mendapatkan dukungan sosial tersebut berupa dari adanya Panti Werda Hasanah tersebut. Nah, di samping itu juga, permasalahan kondisi psikologis, sosial, ekonomi, kesehatan, dan hubungan dalam keluarga ini juga sangat berpengaruh terhadap para lansia yang hidup di Panti Werda Hasanah. Terjadi perubahan dari setiap individu, perbedaan setiap individu mengenai kondisi psikologisnya, sosialnya, ekonominya, kesehatannya, hubungannya dengan keluarganya. Dan salah satunya adalah jika kita meninjau secara aspek kondisi psikologisnya. Mereka para lansia adalah mereka yang mengalami perubahan secara struktural bukan hanya fisik, psikologis juga sangat berpengaruh kepada kehidupan yang akan datang, sehingga proses penerimaan dirinya akan sangat-sangat dirasa sangat begitu sensitif. Kemudian sosialnya, seperti yang telah dipaparkan tadi, permasalahan sosial di sini adalah bagaimana caranya para lansia yang tinggal di Panti Werda Hasanah ini membangun hubungan bersosial baik dengan lingkungan sekitarnya ataupun orang-orang di sekitarnya. Kemudian cara ekonominya. Secara ekonomi di sini diartikan bahwa para lansia yang tinggal di Panti Werda Hasanah ini didasarkan pada kurangnya dukungan dari keluarga. Kurangnya dukungan dari keluarga di sini adalah cara ekonomi.
Cara ekonominya dapat dikategorikan jika mereka yang tinggal di para panti jompo Werdahasana di sini adalah cara ekonomi mereka yang mengalami hambatan sehingga ditempatkan untuk di panti Werdahasana. Adapun cara kesehatannya, seperti kita ketahui bersama bahwa di samping penurunan fisik, psikologis, hal ini juga sangat berpengaruh pada kondisi kesehatannya. Dan kondisi kesehatan yang terjadi pada panti Werdahasana di sini tentunya bukan hanya dilakukan pengobatan oleh panti Werdahasana juga, tetapi diobati oleh para cara-cara yang dilakukan oleh panti Werdahasana, yakni berupa upaya-upaya, yakni pengajuan atau dilakukan dengan cara diskusi, kemudian juga dilakukan dengan cara bagaimana pengobatan yang disampaikan oleh para panti Werdahasana yang dilakukan oleh ibu panitia yang berada di panti Werdahasana itu sendiri. Dan terkait dengan hubungan dengan keluarga di sini adalah mengenai kondisi dari para lansia di sini, bagaimana caranya membangun hubungan dengan keluarganya. Apakah hubungan dengan keluarganya ini selama tinggal di panti Werdahasana ini sangat baik atau tidak? Tentunya hal ini juga akan berpengaruh terhadap kondisi psikologis para lansia tersebut. Kemudian juga, hal yang terakhir adalah mengenai perbedaan individual. Sangat jelas terjadi sangat perbedaan individual di antara para lansia yang tinggal di panti Werdahasana. Dan salah satunya adalah dalam rangka regulasi emosinya. Regulasi emosinya di sini adalah bagaimana caranya para lansia untuk memahami akan dirinya, mengatur cara dirinya untuk mengelola dirinya, mengelola emosi yang dirasakannya, sehingga akan sangat berdampak pada kebahagiaan nantinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai landasan teori. Penelitian ini tuh berdasarkan pada teori psychological well-being yang dikembangkan oleh Riff pada tahun 1989, yang mana Riff berpendapat bahwa fondasi untuk diperolehnya kesejahteraan psikologis adalah individu yang secara psikologis dapat berfungsi secara positif atau positif psychological functioning. Adapun komponen individu yang mempunyai fungsi psikologis yang positif adalah yang pertama, penerimaan diri, yang kedua, hubungan positif dengan orang lain, ketiga, otonomi atau kemampuan melakukan dan mengarahkan perilaku secara mandiri, keempat adalah tujuan hidup, kelima, perkembangan pribadi untuk terus mengembangkan potensi diri disesuaikan dengan kapasitas periode perkembangannya, dan yang keenam, penguasaan terhadap lingkungan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjabarkan atau memaparkan variabel yang diteliti. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah gambaran psychological well-being pada lansia. Untuk mengukur psychological well-being yang digunakan, skala psychological well-being disusun oleh peneliti yang dikembangkan dari teori Riff. Penggunaan teknik sampling jenuh yaitu berupa pengumpulan seluruh sampel lansia yang ada di panti jompo Werdahasana. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dengan observasi, wawancara, dan pengisian kuesioner. Instrumen yang digunakan yaitu skala Riff Psychological Well-being. Adaptasi yang peneliti gunakan yaitu dua pilihan jawaban, yaitu S setuju dan TS tidak setuju. Karena pilihan jawaban tersebut terdiri dari dua penilaian yang berbeda pada masing-masing item, yaitu item favorable dan unfavorable. Hasil tes akan menandakan bahwa semakin tinggi skor, maka semakin baik pula tingkat psychological well-being terhadap lansia tersebut. Psychological well-being merupakan masalah penting bagi individu karena telah mencakup bagaimana mereka bereaksi dan menafsirkan peristiwa dalam kehidupannya. Nah, alat ukur psychological well-being ini telah dibuat oleh Carol Riff. Saat merancang alat pengukurannya, Riff telah menguji keandalan pengukurannya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti validitas, bukti isi, dan untuk menguji reliabilitas dan selektivitas item dalam instrumen. Berdasarkan hasil penelitian kami, yang pertama yaitu penerimaan diri yang mencapai 66,7%. Nah, hal ini dapat menunjukkan bahwa sebagian besar para lansia yang berada di panti Werdahasana ini dapat menerima kekurangan dan kelebihan yang telah dimilikinya masing-masing.
Dan yang kedua, hubungan positif dengan orang lain yang telah mencapai angka yang baik, yaitu 63,3%. Hal ini telah menunjukkan bahwa sebagian besar para lansia yang berada di Panti Werda Hasanah ini dapat membangun suatu hubungan interpersonal yang baik dengan satu dan yang lainnya. Dan hasil yang ketiga, yaitu otonomi pada lansia yang telah mencapai 66,7%. Nah, hal ini dapat menunjukkan bahwa sebagian para lansia memiliki kemandirian dalam mengukur dirinya sendiri dan dapat membuat keputusan terbaik untuk dirinya sendiri. Dan yang keempat, hasil yang keempat yaitu tujuan hidup yang mencapai 66,7%. Nah, hal ini dapat menunjukkan juga bahwa sebagian orang lanjut usia telah memiliki keinginan untuk melanjutkan hidupnya ke arah yang lebih baik dan dapat membanggakan dirinya dengan pengalaman yang telah mereka lalui di masa lalunya. Dan hasil yang kelima yaitu perkembangan pribadinya yang mencapai cukup baik 83,3%. Hal ini dapat menunjukkan bahwa sebagian orang lanjut usia di Panti Werda Hasanah ini masih dapat berusaha meningkatkan kemampuannya untuk mengembangkan potensi dalam masalah panca inderanya. Dan hasil penelitian yang terakhir bahwa penguasaan terhadap lingkungannya itu cukup merupakan kategori yang cukup baik, yaitu 83,3%. Hal ini dapat menunjukkan bahwa sebagian para lansia di Panti Werda Hasanah ini masih memiliki tingkat kemandirian yang cukup untuk mengelola lingkungannya sesuai dengan kebutuhan dan mampu melaksanakan kegiatan sehari-harinya yang telah direncanakannya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan pada para lansia di Panti Werda Hasanah, kami menemukan 6 kategori hasil, yaitu dalam penerimaan diri mencapai 66,7%, hubungan positif dengan orang lain yang mencapai 83,3%, otonomi pada lansia yang mencapai 66,7%, tujuan hidup yang mencapai 66,7%, kemudian perkembangan pribadinya yang mencapai 83,3%, dan yang terakhir yaitu penguasaan terhadap lingkungan yang mencapai 83,3%. Nah, untuk jumlah keseluruhan tingkat psikologis lansia yang berada di Panti Werda Hasanah tersebut mencapai kategori yang cukup baik, yaitu 75%. Baik, saya Najmi Uminda yang akan menyimpulkan hasil dari penelitian. Berdasarkan hasil pengumpulan data yang telah dilakukan pada tanggal 23-25 April 2022 terhadap 6 responden mengenai gambaran psychological well-being pada lansia di Panti Werda Hasanah dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa umumnya lansia memiliki tingkat psychological well-being cukup tinggi, seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya mengenai hasil penelitian. Dan karenanya, diharapkan bagi pengelola panti agar tetap mempertahankan serta lebih meningkatkan kesadaran diri pada lansia dalam menjalani masa tua, membantu meningkatkan hubungan positif dengan orang lain, dan menumbuhkan minat pada lansia dengan melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan yang bermakna dan bermanfaat. Baik, sekian dari saya sebagai pemateri terakhir. Mohon maaf apabila ada
kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.